Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Mari kita memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita yang baik. Dipandu firman-Nya dari 1 Raja-Raja 18 ayat 37, demikianlah firman Tuhan. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap manusia memiliki kesadaran akan adanya kekuatan yang supranatural di luar dirinya. Karena kesadaran tersebut membuat manusia itu berusaha mencari dan merumuskan dengan pengertiannya sendiri tentang kekuatan yang mereka yakini tersebut. Maka dari usaha tersebut, lahirlah berbagai aliran kepercayaan dan agama. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah patung, menyembah pohon-pohon yang besar, dan gunung-gunung yang dikeramatkan. Dan ada sebagian masyarakat yang menyembah banyak dewa. Ilah yang disembah oleh kebanyakan orang tersebut sesungguhnya tidak memiliki kekuatan dan tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolong para pemujanya. Tetapi sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, iblis tidak pernah berhenti menyesatkan pikiran manusia itu supaya tetap menyembah ilah-ilah, menyembah pohon, menyembah patung-patung. Dan kalau ada orang yang percaya, iblis senantiasa bekerja menyesatkan mereka supaya berpaling dari Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus yang telah kita sembah. Dalam perikop bacaan ini diceritakan bahwa pada zaman Raja Ahab, umat Israel berpaling dari Allah yang telah menyelamatkan nenek moyang mereka dari Mesir dan membawa mereka ke Kanaan. Mereka menyembah dewa-dewa Baal. Karena dosa mereka, Tuhan menghukum umat Israel dengan tidak menurunkan hujan selama 3 tahun lamanya. Untuk menegur umat Israel supaya bertobat dan menyembah Allah kembali, maka Elia menantang para nabi Baal sebanyak 450 orang untuk mempersembahkan seekor lembu jantan di atas gunung, dan supaya persembahan mereka itu ditaruh di atas mezbah. Dan juga Elia melakukan hal yang sama. Dan Elia menantang mereka supaya para dewa Baal itu memohon kepada dewa-dewa mereka untuk menurunkan api membakar korban bakaran tersebut. Para nabi Baal setuju dan melakukan seperti yang dikatakan Elia. Maka mereka berdoa kepada Baal supaya membakar korban persembahan mereka. Tetapi walau mereka sudah menari-nari dan merajam tubuhnya dengan pisau, dan kemudian kesurupan sampai kesakitan, usaha mereka tetap sia-sia. Dewa Baal tidak pernah dapat menurunkan api untuk membakar korban bakaran mereka. Kemudian Elia maju dan dia memanggil orang untuk datang kepadanya memperbaiki mezbah. Memperbaiki mezbah bagi Tuhan. Dia menggunakan 12 batu dan menggali parit di sekeliling mezbah. Dia kemudian meletakkan kayu dan di atas mezbah dan meletakkan potongan-potongan lembu jantan di atasnya. Elia kemudian menyuruh orang-orang menyiram mezbah itu dengan 12 tempayan berisi air penuh. Air membasahi kurban dan kayu serta parit yang sudah disiapkan. Setelah korban itu siap, maka Elia berdoa kepada Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan. Jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat." Kemudian Tuhan melakukan apa yang tidak pernah dapat dilakukan oleh dewa Baal itu. Tuhan menurunkan api dari langit dan membakar hangus korban bakaran, membakar kayu, batu dan debu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilat oleh api yang dari surga yang diturunkan oleh Tuhan. Melihat hal tersebut,
Umat Israel sujud menyembah dan mengakui Tuhan sebagai Allah. Kemudian setelah mereka bertobat, turunlah hujan yang lebat menyiram Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan kita dan seluruh dunia ini. Karena itu jangan menyembah ilah yang lain. Jangan percaya kepada dukun dan kuasa kegelapan dunia ini. Tetapi beribadalah hanya kepada Tuhan Allah kita dan senantiasa setia di dalamnya. Karena hanya dialah satu-satunya jalan menuju kepada kehidupan. Tuhan Yesus mengatakan, jalan Yohanes 14 ayat 6 demikian. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Beribadalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Dia akan menyatakan kuasanya di dalam kamu dan menyelamatkan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas kuasa-Mu yang nyata di dalam seluruh ciptaan-Mu dan perbuatan ajaib yang lakukan oleh Yesus Kristus. Kuatkan kami senantiasa percaya dan mampukan kami untuk menyaksikan itu kepada setiap orang, agar setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan agar setiap lutut bertelut dan menyembah meninggikan nama-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menyembah Tuhan, selamat bersaksi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.